Jadi, ini kisah nyata yang aku alami di tahun 2013. Sedikit background dari cerita ini. Waktu itu aku kelas 3 SMA dan kebetulan aku sekolah jauh dari orang tua. Jadi orang tuaku ada di Provinsi Bengkulu, sedangkan aku bersekolah di Provinsi Sumatera Barat. Aku memutuskan untuk sekolah jauh dari orang tua karena untuk pendidikan itu lebih baik di Provinsi Sumatera Barat menurutku. Nah, singkat cerita, di tahun 2013 itu aku udah kelas 3 SMA. Seperti siswa pada umumnya di sekolah lain, itu kita sangat sibuk belajar buat UN, sibuk belajar buat UASBN juga. Nah, jadi pulangnya selalu di sore hari. Nah, aku tuh biasanya sampai kelas 3 itu masih aktif ekskul pramuka, PMR, paskibra juga. Jadi sering banget kayak pulang sore. Sudahlah belajar mati-matian buat UN atau UASBN, itu aja udah sore. Nah, ini aku lanjut buat ikut ekskul. Jadi pulangnya makin sore. Nah, biasanya aku pulang seperti biasa jam 5, jam 6, malah rata-rata aku tuh pulang udah hampir maghrib. Nah, jarak dari sekolah ke rumah itu sekitar 2 km. Dan aku pakai motor. Dan suatu saat aku pulang seperti biasa, pulang sore. Aku kayaknya itu kalau nggak hari Kamis, kalau nggak hari Jumat. Nah, seperti biasa pulang pakai motor sendirian. Nah, aku tuh nggak ngerasain sesuatu yang aneh karena emang tiap hari pulang sore kan. Nah, pada saat aku pulang itu udah deket banget dari rumah, sekitar 200 meter. Itu ada kayak penampakan rambut panjang dari spion motorku, spion sebelah kanan. Karena di daerahku tuh kita cuma pakai spion sebelah kanan, gak ada spion sebelah kiri kan. Aku lihat ada rambut panjang menjuntai. Jadi yang aku lihat tuh cuma kayak rambut panjang doang, hitam, bener-bener lebat. Dan itu kondisinya kayak rambut rusak gitu loh, kayak rambut ijuk. Dan itu tuh aku bener-bener merinding banget. Aku kayak langsung shock, aku langsung kayak freeze gitu. Aku langsung tancap gas sekencang-kencangnya. Dan untungnya itu jarak dari tempat kejadian itu ke rumah itu kayak 200 meter, 150 meter. Aku ngebut, pas aku nyampe aku langsung ngos-ngosan. Aku kayak shock, aku diem duduk. Terus kayak bibi aku, kakak-kakak sepupu aku bilang, yo kenapa ini bu, aku manggil bibi aku tuh ibu kan. Ini bu, tadi ada penampakan rambut panjang. By the way, aku pakai bahasa Minang, ini aku translate ke bahasa Indonesia. Nah, kebetulan tempatnya itu dekat sawah. Dan sawah itu ada kayak jalan kecil gitu. Nah, dari jalan itu tuh di tengah-tengahnya itu ada kayak jembatan kecil untuk ngalirin air. Untuk ngalirin air gitu kan. Nah, itu kejadiannya pas banget di jembatan kecil itu. Aku ceritain ke bibiku, ke kakak sepupuku. Mereka mencoba menenangkan. Terus ya dimarahin ya sama ibu. Kamu sih pulangnya sore terus, udah tahu sore itu kan kayak banyak berkeliaran setan gitu kan, kata bibiku. Nah, akhirnya singkat cerita aku udah tenang. Aku memutuskan untuk mandi. Aku masih coba untuk menerka-nerka sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu. Nah, besoknya apa malamnya aku lupa, aku nelpon mamaku. Aku ceritain ke mamaku kejadian yang aku alami. Dan mamaku bilang jembatan itu dulu waktu dia masih muda, waktu mamaku masih gadis, itu dulu ada penampakan buaya putih. Nah, jadi aku makin kaget, aku makin shock. Nah, dari cerita mamaku itu kalau itu dulu ada penampakan buaya putih, jadi aku asumsikan kayak mbak-mbak kuntilanak itu adalah penampakan dari buaya putih sebenarnya. Aku ngebayangin gitu sih. Dan yang terjadi selanjutnya adalah aku tiap pulang sore atau pulang sekolah, aku gak mau lewat jalan itu. Kayak aku harus muter jauh banget untuk nyampe ke rumah. Tapi kadang-kadang aku tetap lewat jalan itu. Dan ada saatnya kayak seminggu setelah kejadian itu, spion aku tuh aku hadapin ke atas. Aku gak mau ngadepin ke samping, ke depanku gitu. Aku hadapinnya ke atas karena aku takut banget. Apalagi kalau lewat jalan itu, aku langsung ngadepin ke atas. Aku langsung ngebut. Atau enggak, aku biasanya pulang, aku ajak temenku yang searah karena saking takut dan traumatisnya. Dan itu berlangsung kayak semingguan gitu sih.
kayak udah seminggu lebih aku udah mulai terbiasa. Jadi spionnya udah mulai aku arahin kayak biasa, udah gak ke atas lagi. Dan aku emang udah berusaha untuk gak pulang sore-sore banget. Ataupun pulang sore biasanya aku tunggu sampai habis maghrib, sampai azan maghrib. Setelah azan maghrib baru aku pulang. Jadi itu dia cerita dari aku sendiri tahun 2013 ya ceritanya. Ya berarti udah 9 tahun yang lalu. Terima kasih semuanya.